Happy birthday to you. Happy birthday to Buddy Boy. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hooray! Bye. Halo, selamat datang kembali di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya, Madera. Di episode kali ini terasa lebih spesial. Dan ini bukan episode biasa, karena kebetulan hari ini saya menginjak usia yang tidak bisa dikatakan lagi muda, usia yang sudah mulai harus mempertimbangkan banyak hal dalam setiap langkah. Hari ini saya genap berusia 55 tahun, yang mungkin buat beberapa orang ulang tahun itu selayaknya dirayakan. Tapi mungkin untuk sebagian dari kita, ulang tahun itu justru menjadi pengingat sunyi bahwa waktu terus berjalan dan tidak akan menunggu siapapun. Dan hari ini seperti yang sudah-sudah, tidak ada pesta, tidak ada genggam gempita, hanya sebuah momen untuk merenung, sebuah momen untuk kontemplasi dengan penuh kesadaran dan penuh syukur serta keberanian. Di usia yang seperti sekarang ini, 55 tahun, saya mulai sadar bahwa banyak mimpi yang dulu saya inginkan tidak pernah menjadi nyata. Ambisi yang dulu pernah saya cita-citakan sekarang terasa lucu. Dan banyak orang-orang terkasih satu persatu mulai pergi. Kalau di usia 20 mungkin kita terlihat proud, bangga karena kita bisa apa. Lalu di usia 30 kita mungkin sibuk untuk mengejar apa. Dan di usia yang sekarang 55 tahun muncul pertanyaan, saya masih punya waktu berapa lama lagi sih untuk menjadi insan manusia yang lebih baik? Ini adalah sebuah hitungan mundur, the final countdown. Ya, tapi memang kita harus mulai berani untuk mengakui kenyataan tersebut. Kesadaran akan keterbatasan membuat kita lebih berhati-hati di dalam memilih prioritas. Ya, soalnya keterbatasan waktu yang kita punya. 55 tahun bukan sinyal untuk berhenti, tapi ini adalah sebuah sinyal untuk memulai sesuatu yang jauh lebih penting. Usia memang bisa memutihkan rambut, melemahkan lutut, tapi tidak bisa mematikan makna, karena tidak ada usia untuk bisa lebih bermanfaat. Tidak ada batasan yang menyatakan bahwa di usia sekian kita harus berhenti belajar. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk terus bisa memperbaiki diri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Dan barangkali muncul pertanyaan, ukuran keberhasilan di 55 tahun ini bukan lagi apa yang aku dapat,
tapi mungkin sudah mulai harus mempertanyakan, sudah berapa banyak hati yang pernah aku kuatkan dan yang masih akan aku bisa kuatkan. Seberapa banyak luka yang bisa nanti aku akan sembuhkan. Dan berapa banyak orang yang akan merasa bahwa dunia lebih baik karena kita ada, karena saya ada. Dan itu mungkin sebuah legacy, warisan hidup yang tidak tergantung dari rekening di bank ataupun gelar edukasi yang kita punya. Legacy adalah nama kita dalam doa yang dipanjatkan oleh orang lain pada saat kita tidak ada lagi. Kalau dulu mungkin kita mengejar kesempurnaan, sekarang kita menjadi lebih tahu bahwa kesempurnaan tidak pernah menjadi sebuah tujuan. Yang penting adalah perjalanan untuk selalu memperbaiki diri. Di usia 55 tahun ini, saya diajarkan bahwa lebih baik dihormati karena kebaikan daripada dikagumi karena kemewahan. Yang saya juga tidak punya itu. Lebih baik kita dipercaya karena konsistensi daripada dipuji karena pencitraan. Lebih baik kita lelah karena kita senantiasa berbuat baik daripada merasa lega karena tidak melakukan apapun alias berbangku tangan. Selama detak jantung kita masih berdenyut, kebaikan itu tetap menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Dunia gak butuh kita untuk menjadi muda kembali. Dunia butuh kita agar kita bisa lebih berguna. Dan di usia yang sekarang, kita tidak lagi bisa untuk berusaha memenangkan banyak hal, menyenangkan dan memuaskan banyak orang. Cukup untuk tidak menyakiti diri sendiri, dan yang lebih jauh lebih penting adalah tidak melukai orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayang. Kita belajar bahwa yang pergi bukan hilang, yang tinggal bukan kebetulan. Kekecewaan itu bisa menjadi guru, dan kegagalan itu adalah rambu, dan luka itu adalah jalan yang harus ditempuh untuk menjadi lebih bijak. Dan jika besok tiba, jika kita masih bisa melihat hari esok, itu adalah hadiah. Sahabat Ngopi Bara, jika hari ini Anda sedang menua seperti saya cuma ingin bilang satu hal. Menua bukan penurunan kualitas. Ini adalah peningkatan kedewasaan. Dan selama bara semangat masih terus menyala, usia itu hanya angka di atas kertas. Terima kasih sudah menemani sampai sejauh ini, sudah hadir dalam setiap episode Ngopi Bara. Saya Pak Deara, sampai ketemu di episode Ngopi Bara selanjutnya. Salam Ngopi Bara.